Saudara, meskipun gencatan senjata Lebanon masih membara, baik Israel dan Hizbullah masih saling serang. Salah satu dampaknya, seorang tentara perdamaian PBB asal Perancis gugur dan 3 tentara lainnya terluka. Perancis menuduh Hizbullah bertanggung jawab. Peristiwa ini juga sempat terjadi untuk Indonesia, di mana 3 prajurit TNI di Lebanon gugur yang diduga akibat serangan Israel. Kita langsung ulas situasi Lebanon Israel yang belum juga mereda hingga merembet menewaskan pasukan perdamaian PBB. Kita ulas bersama pengamat hubungan internasional dari Presiden University, Teguh Reza Shah. Pak Teguh, selamat pagi. Selamat pagi, salam dari Presiden University. Pak Teguh, ini ada satu prajurit asal Prancis dari perdamaian ataupun misi perdamaian PBB yang tewas begitu di sana. Menurut Anda, kemarin juga Indonesia ada 3 prajuritnya yang tewas di sana. Apakah dampak besarnya akan seperti apa? Apakah ini akan meningkatkan tensi di tengah gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon? Terima kasih. Dunia sedang berduka ya. Beberapa hari silam wafat Staff Sergeant Florian Montorio. Ini adalah anggota resimen parasut dari Perancis, wafat tanggal 18 April dalam suatu dalam satu kegiatan di Lebanon bagian selatan. Ini peristiwa ini sangat mengejutkan dunia karena beberapa hari sebelumnya telah wafat 3 personil dari Indonesia, yakni Mayor Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sersan Kepala Anumerta Muhammad Nur Ihwan, dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan juga gugur di lokasi yang sama. Konteks dari wafatnya para serdadu ini adalah kombinasi antara artileri, ledakan kendaraan, dan juga konflik bersenjata di tengah konflik yang terjadi antara Israel dan Hizbullah. Ini membuka mata dunia bahwa keadaan di Lebanon ini sangatlah serius. Dunia mempertanyakan keberadaan Israel yang tidak kunjung meninggalkan Lebanon bagian selatan. Dunia mempertanyakan juga kemampuan dari UNIFIL menjalankan tugas pokoknya, dan juga dunia mempertanyakan bagaimana nasib negara-negara lainnya yang memiliki personil dalam jumlah besar. Indonesia terbesar 755, kemudian Perancis 605, dan Italia 754. Walaupun keadaan ini sangat sangat mengagetkan negara-negara yang memiliki personil dalam jumlah besar, tapi negara-negara yang memiliki personil dalam jumlah kecil juga was-was karena tidak mustahil peluru kemudian peluru kendali itu tidak bisa membaca di mana orang berada. Sekali koordinat sudah dibuat, maka peluru kendali itu akan melesat. Jadi keadaan kegentingan juga diderita oleh delegasi dari Armenia, walaupun mereka hanya memiliki 1 orang personil, dari Mongolia yang memiliki 4 personil, Kenya dengan 2 personil, dan juga Uruguay dengan 3 personil. Ini sangat menyentuh hati 47 negara sekaligus yang saat ini memiliki total personil di sana sekitar 7.505 personil. Jadi dalam keadaan ini dunia masih dunia mengandalkan statement ya. Statement resminya dikatakan oleh Perancis bahwa pemerintah Perancis mengatakan ini dilakukan oleh organisasi bukan negara. Tapi media massa mengatakannya ini adalah tanggung jawab dari Hezbollah. Kemudian juga kalau kita berbicara organisasi non negara, ini juga bisa berarti masyarakat sipil, ini juga bisa berarti organisasi-organisasi yang tidak terdaftar di PBB tapi berada di sana. Ini suasana masih simpang siur, tapi saya pikir kita harus terbuka dengan mengikhlaskan agar penilaian dilakukan oleh otoritas Prancis, dilakukan oleh otoritas UNIFIL, terutama sekali UNIFIL karena mereka memiliki tanggung jawab berada di Lebanon ini sesuai dengan resolusi nomor 425 tahun 1978 dan juga resolusi nomor 426 tahun 2078. Tugas UNIFIL ini memang sangat berat ya. Mereka harus menjaga keamanan di Lebanon Selatan, memantau penghentian permusuhan, mereka mendampingi tentara Lebanon, mereka membantu akses kemanusiaan, mereka memantau perdamaian,
kemudian mereka juga mengawasi penghentian permusuhan, kemudian juga mereka mengkonfirmasi penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah tersebut. Ini adalah tugas sehari-hari dari UNIFIL, tidak terhitung lagi misalnya jika mereka dimintai oleh masyarakat sipil untuk membantu kegiatan-kegiatan yang kritis menurut mereka, misalnya rumah meledak, kemudian ada anggota-anggota yang hilang. Ini adalah tugas mulia dari UNIFIL, di mana kita memiliki personil dalam jumlah yang terbesar saat ini. Jadi tugas UNIFIL itu selain dari mandatnya adalah juga tugas-tugas kegiatan sehari-hari. Jadi misalnya terjadi keributan antara kelompok, itu kembali UNIFIL yang bertugas. Kemudian ada kegiatan-kegiatan misalnya kebakaran, ada keributan antar penduduk, mereka juga minta UNIFIL yang bertugas. Jadi ini adalah hal-hal yang terjadi setiap hari, dan untuk itu semua pasukan UNIFIL itu memang berada dalam keadaan siaga, tapi kondisi di lapangan ini sangat balik, juga cuaca yang berubah, kemudian ketahanan mental juga teruji karena mereka yang berada di UNIFIL tersebut juga harus memikirkan bagaimana keadaan keluarga mereka di tanah air, karena biasanya keluarga ikut cemas. Ada misalnya delegasi Perancis yang meninggal, tentunya keluarga berpikir apakah tidak mustahil ada delegasi dari negara lain yang terlibat, bagaimana anak saya, bagaimana suami saya. Jadi ini adalah hal-hal yang terjadi di kalangan UNIFIL tersebut. Oke, artinya ini Pak Teguh bahwa pasukan perdamaian PBB UNIFIL ini dibayang-bayangi ancaman begitu ya, ancaman kematian dan juga ancaman tadi ada serangan begitu. Sebetulnya apa yang perlu dilakukan dunia, khususnya apa yang perlu dilakukan PBB agar tidak muncul ataupun tidak timbul korban lagi dari pasukan perdamaian ini? Kita bisa melihat dari situasi keamanan dan juga situasi dari Lebanon itu sendiri ya. Misalnya keadaan di Lebanon itu kalau kita lihat dari aspek keamanan itu ceasefire atau gencatan senjata itu sudah terjadi dari tanggal 16 April silam. Tapi kita lihat dari tayangan dari Kompas itu Israel tetap melakukan kegiatan-kegiatan kemiliteran kan. Kemudian pada saat yang sama Israel juga memberlakukan aturan-aturan yang sangat unik, di mana praktek terbaik dari pendudukan Israel di Gaza itu dipraktekkan di Lebanon Selatan. Misalnya Israel memperkenalkan istilahnya Yellow Line, di mana dalam Yellow Line itu kontrol itu berada dalam kendali Israel. Kemudian Israel juga mengatakan bahwa mereka tetap berada di Lebanon Selatan, dan mereka tidak akan mempedulikan pasukan UNIFIL yang mendekat ke situ, karena mereka sudah mengklaim kampung-kampung seperti Mais al-Jabal itu adalah yang harus diawasi secara khusus. Kemudian Israel juga memiliki kawasan yang juga mengawasi, membuat aturan yang membingungkan, misalnya selain ada yellow line itu ada red line begitu, dan ini tentunya kan membutuhkan pengetahuan yang lama dari masyarakat di Lebanon tersebut, karena mereka sedang terpecah-pecah sekarang. Ada masyarakat yang mengungsi keluar, ada masyarakat yang baru meninggal, dan juga ada masyarakat yang harus keluar karena sangat khawatir akan ada peperangan lanjutan. Mereka itu jumlahnya sekitar 1,2 juta yang harus keluar, dan saat ini baru kembali lagi. Kemudian ada juga sebulan terakhir itu ada 2.000 anggota masyarakat yang meninggal. Dalam suasana kebingungan tersebut itu wajarlah semua bingung, masyarakat bingung, Israel juga bingung, kemudian pasukan UNIFIL juga bingung, karena seringkali perbenturan juga terjadi antara masyarakat dengan pasukan Israel di wilayah seperti di wilayah-wilayah perkebunan dan wilayah-wilayah pertanian. Karena konon di kalangan Israel sendiri mereka melihat bahwa ide-ide Israel Raya itu harus diwujudkan, dan antara lain diwujudkannya lewat adalah penguasaan di wilayah Lebanon Selatan.
misalnya ada kelompok-kelompok yang dari garis keras dalam teks itu namanya far right Israeli settlers, itu ingin segera masuk ke Lebanon Selatan, terutama sekali mereka mengincar wilayah Sungai Litani begitu. Dan untuk itu kelompok-kelompok yang ingin masuk ke Lebanon Selatan itu sudah mulai mendapatkan dukungan di perbatasan dengan Israel, dari kelompok sipil Israel, dari kelompok militer Israel, kemudian juga mereka di Israel yang sadar bahwa sebenarnya mereka Israel bisa lebih memenangkan perang ini kalau PBB tidak turun tangan. Maka karena itu sebagian masyarakat Israel berpikir UNIFIL ini adalah yang mengganggu prospek terwujudnya Israel Raya. Pada saat yang sama juga sebagian masyarakat Israel berpikir bahwa UNIFIL ini adalah sama-sama dengan Iran yang tidak pro terhadap Israel Raya. Oke. Tapi dari hari ke hari masyarakat di perbatasan itu melihat yellow line dan red line ini makin panjang dan sudah menjangkau kampung-kampung. Saat ini sudah ada 55 kampung yang sudah dibatasin dengan yellow line dan red line. Oke, Pak Teguh, kalau kita lihat ketika insiden ini terjadi, pasukan UNIFIL dari Prancis begitu yang tewas saat bertugas, Prancis langsung meresponsnya dan juga menuding Hizbullah yang melakukan ini. Tetapi langsung direspons juga oleh Hizbullah bahwa bukan mereka yang melakukannya. Menurut Anda penyelidikannya harus dimulai dari mana? Saya pikir UNIFIL memiliki peta lokasi, dan UNIFIL ini memiliki juga pos-pos yang dilalui oleh pasukan UNIFIL tersebut. Dan tentunya kalau saya merujuk kepada statement Presiden Macron, itu dikatakan bahwa mereka memiliki data awal, dan berdasarkan data awal itu mereka mengatakan Hezbollah yang bertanggung jawab. Tapi dalam hal ini tentunya diperlukan penelitian yang mendalam dan menyeluruh. Yang dikonsultasikan itu bukan hanya pos-pos, tapi pergerakan dari peacekeeper tersebut dari pos ke pos gitu. Dan pergerakan dari pos ke pos itu kan tentunya melibatkan juga negara-negara lain. Misalnya tentunya negara-negara lain itu mengandalkan juga perangkat-perangkat komunikasi yang lebih spesifik, yang kemungkinan besar itu lebih canggih daripada yang dimiliki PBB. Di kalangan PBB memang ada alat monitoring yang standar, tapi kan tidak mustahil negara-negara yang memiliki kemampuan teknologi tinggi seperti Cina memiliki 471 personel. Kemudian Irlandia memiliki 291 personel. Prancis sendiri memiliki 605 personel. Tentunya negara-negara yang kuat secara IT ini tentunya melengkapi juga fasilitas yang ada dengan fasilitas-fasilitas yang khusus. Misalnya fasilitas khusus itu dapat saja berupa handphone, handphone yang berlaku internal dari dalam satu pos, mungkin juga handphone kalau digunakan bergerak dari pos ke pos, atau handphone untuk berhubungan mereka dengan keluarga mereka di kampung halaman. Kemudian pada saat yang sama, dalam menangani wilayah yang sangat kompleks ini, tentunya Perancis memiliki perangkat satelit. Remote sensing Perancis cukup tinggi. Kemudian Perancis merupakan anggota NATO. Tentunya NATO memiliki pengamatan khusus atas wilayah-wilayah yang sedang bersengketa. Saya pikir PBB hendaknya berlaku komprehensif, melakukan pendekatan yang multidisipliner. Mereka memiliki sistem pelaporan internal, itu pasti, tapi juga mereka hendaknya berkonsultasi juga dengan mereka yang berada di lapangan, negara-negara sekitar 47 negara tersebut dengan total personel 7.505, dan juga dengan penduduk-penduduk di sekitar. Karena penduduk-penduduk sekitar itu tentunya memiliki informasi intelijen, misalnya kendaraan nomor berapa dari UNIFIL yang lewat, dan kemudian kendaraan nomor berapa dari sipil yang lewat, semua harus ditanya dengan metode penelitian grounded research. Artinya harus ada kerjasama begitu ya, PBB harus komprehensif melakukan pengusutan ini, dan juga mendengarkan negara-negara yang berada di lapangan ataupun yang
saat ini berada di lokasi tepatnya di Libanon. Kemudian yang jadi pertanyaan juga ini Pak Teguh soal Israel. Tadi sempat kita membahas dan juga ada informasinya, ada beritanya soal Israel yang melakukan serangan ada di rumah sakit, ada di perbatasan Libanon. Sementara ini masih dalam gencatan senjata. Apakah yang dilakukan Israel saat ini adalah pelanggaran gencatan senjata? Namun kita bahas usai jeda ya Pak. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan kita lanjutkan perbincangan bersama pakar hubungan internasional dari Presiden University, Teguh Reza Shah. Pak Teguh masih bersama kami. Pak Teguh? Ya. Oke. Selamat pagi, salam dari Presiden University. Pak Teguh, tadi kita sempat membahas terkait dengan Israel yang masih melakukan serangan di sejumlah titik di Libanon. Tadi informasi terbaru adalah melakukan pengeboman di salah satu rumah sakit begitu di Libanon, dan sebelumnya juga ada informasi melakukan serangan di perbatasan Libanon. Apa yang dilakukan oleh Israel saat ini, apakah termasuk pelanggaran gencatan senjata, Pak Teguh? Tepat sekali, merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata yang sebenarnya harus berlaku dari tanggal 17 April tengah malam jam 04.00 ya. Tapi kalau kita berbicara soal gencatan senjata, soal perang kan, tentunya kita harus berpikir apa yang ada dalam benak para pemikir-pemikir Israel tersebut kan. Mungkin di satu sisi mereka berpikir, oke, kita catat gencatan senjata, tapi kan siapa yang monitoring? Kemudian apakah ada bukti bahwa kegiatan-kegiatan kami ini bisa terawasi? Apakah mungkin UNIFIL itu mengawasi pergerakan yang sampai ke detail-detail pelosok-pelosok kampung? Ini kan hal yang sulit dibuktikan. Tapi paling tidak, di kalangan pemikir besar Israel, itu mereka memiliki satu skenario namanya Israel Raya ya. Ya, ini Israel Raya itu mencakup area yang luas dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak. Dan di dalam blok kotak ini itu termasuk Yordania, Palestina, Lebanon, Suriah, dan sebagian Arab Saudi. Jadi Lebanon ini sebenarnya masuk dalam radar Israel untuk dikuasai gitu. Dan kalau kita perhatikan sejak adanya gencatan senjata tanggal 17 April lalu, itu Donald Trump belum menganggap Hizbullah itu sebagai aktor yang berbahaya. Tampaknya Trump masih berpikir Israel itu masih bisa mengawasi keadaan, dan UNIFIL melakukan berbagai perbaikan sejak wafatnya 3 personil dari Indonesia tersebut. Kalau boleh, saya hanya mengatakan bahwa Trump itu mengatakan, saya berharap Hizbullah bertindak dengan baik dan benar selama periode waktu yang penting itu. Trump tidak menggunakan kata-kata yang sarkastik ya, misalnya pembunuhan, kemudian pelanggaran, tidak, tapi hanya berkata, saya harap Hizbullah bertindak dengan baik dan benar selama periode waktu yang penting tersebut. Jadi saya pikir kita harus merujuk kepada PBB yang melakukan pendalaman, karena bagaimanapun juga dalam suasana gencatan senjata itu sangat terlarang dilakukan kegiatan yang menyasar manusia, pemukiman, lembaga pendidikan, kemudian pembakaran, pemboman, bahkan meracuni sumber-sumber air, itu juga sesuatu hal yang terlarang dalam hukum internasional. Tapi kalau hal ini sudah terjadi, ya siapa sih yang bisa menghakimi Israel? Karena bagaimanapun juga menghakimi itu kan harus ada bukti-bukti awal, dan bukti-bukti awal itu membutuhkan juga bukti forensik, karena tidak bisa kita katakan ini adalah pelakunya adalah Hezbollah, ini pelakunya adalah Israel, ini pelakunya adalah settler, ini adalah pelakunya di wilayah desa. Tidak bisa. Bolehlah informasi dasar itu diperoleh, tapi informasi dasar hendaknya didukung dengan informasi, dengan data-data forensik yang cross certified gitu. Jadi ada paling tidak tiga referensi untuk mendukung sebuah fakta yang dapat dikatakan melanggar gencatan senjata tersebut. Yang kita belum lihat adalah bagaimana satelit NATO itu memonitor begitu. Karena satelit NATO itu kalau kita lihat ya di Google Earth, mereka kan bisa memonitor rumah dari jam ke jam. Kemudian kenapa satelit NATO ini tidak digunakan? Kemudian kenapa juga satelit
Uni Eropa tidak digunakan buat memetakan wilayah secara sangat detail. Karena kalau terjadi sesuatu, paling tidak 10 menit sebelumnya sudah ada gerakan gitu, di mana penumpukan orang, di mana penumpukan senjata, di mana penumpukan handphone, kemudian apakah ada handphone yang terdaftar di Lebanon, apakah ada handphone yang terdaftar di Israel, atau ada handphone yang menggunakan satelit. Tentunya data-data ini yang harus dimiliki oleh UNIFIL begitu, sehingga mereka bisa memiliki data informasi yang benar, sehingga dunia juga tidak dengan serta-merta mengiyakan apa kata Macron dan juga tidak mengiyakan apa kata Hezbollah, dan juga dengan tidak cepat-cepat mengatakan apa yang dikatakan oleh pemimpin Iran itu pasti benar. Tidak, ada penelitian yang mendalam, penelitian yang sungguh-sungguh itu memang memerlukan waktu. Maka untuk itu ya dunia hendaknya bersabar. Biasanya 2 kali 24 jam itu UNIFIL bisa mendapatkan data yang sahih. Persis seperti ketika mereka mengatakan dua anak kita itu yang pertama itu wafat karena ledakan kendaraan, dan anak kita yang kedua itu wafat di tengah konflik Israel Hizbullah. Jadi data-data informasi seperti inilah yang harus dibuktikan oleh UNIFIL, dan pada saat yang sama juga UNIFIL hendaknya melakukan upgrading, melakukan pemberdayaan institusional, karena dengan demikian UNIFIL itu dapat senantiasa relevan untuk bertugas di Lebanon, dan juga menjadi pembelajaran bagi peacekeeping operation yang lain yang bertugas di banyak benua, dan tidak mustahil akan ada kelak peacekeeping operation atau pasukan perdamaian yang bergerak di wilayah-wilayah konflik yang baru. Jadi kita untuk itu tentunya PBB harus senantiasa siap melakukan revisi, siap melakukan kemudian juga restructuring. Karena seperti kita ketahui bersama, masalah keamanan itu berkaitan juga dengan masalah pembangunan. Kita ketahui bersama. Tadi kita sudah berbicara masalah keamanan di wilayah Lebanon Selatan. Tapi kita juga sadar bahwa Lebanon sebagai suatu negara itu juga sangat kompleks pengurusannya. Ini urusannya yang sangat berkelindan begitu. Misalnya dunia kenapa tidak mengkritisi? Di Lebanon mengalami economic collapse. Kemudian mata uangnya drop, kemudian korupsinya tinggi, kemudian juga infrastrukturnya tidak beres. Jadi ini juga hal-hal yang harus dipahami oleh dunia, tidak hanya fokus kepada masalah kematian awak UNIFIL, tapi juga masalah-masalah makro di sekitarnya. Karena kalau masyarakat gelisah, masyarakat ada ketakutan, maka tentunya pergerakan dari tentara Israel yang sekecil apapun kan menakutkan, sehingga terjadi efek berantai begitu. Dan kita jangan hanya melihat ujungnya saja, tapi ini adalah sebab akibat dari proses panjang yang terjadi di level kenegaraan Lebanon sendiri. Oke, sentimen-sentimen termasuk makro juga perlu diperhatikan begitu oleh UNIFIL terkait juga dengan keselamatan pasukannya yang berada di lokasi begitu. Kalau kita berbicara lagi soal Israel ini Pak Teguh, kayaknya ini Israel bukan kali pertama melakukan pelanggaran gencatan senjata. Sebelumnya juga pernah hal serupa terjadi di jalur Gaza. Ada gencatan senjata namun hari demi hari Israel masih melakukan serangan di jalur Gaza. Menurut Anda apakah kesepakatan gencatan senjata dengan Israel adalah hal yang sia-sia kalau melihat tindakan sebelumnya? Kalau saya menempatkan diri dalam cara berpikir kalangan Timur Tengah, itu mereka melihat bahwa Israel dan Amerika Serikat itu kalau sudah berbicara masalah gencatan senjata itu tidak bisa dipercaya. Tapi bagaimanapun juga negara-negara dunia ini yang bertikai ini juga memerlukan klaim bahwa mereka itu cinta damai. Jadi di satu sisi mereka menghendaki bebasnya gencatan senjata, tapi di sisi lain pelatuk di kalangan mereka juga dihidupkan begitu. Dalam bayangan negara-negara di Timur Tengah, Israel dan Amerika Serikat itu kalau bicara itu nggak bisa dipercaya begitu. Kemudian kalau terlibat dalam permufakatan mereka akan ingkar, dan kalau sudah sama-sama terlibat dalam operasi bersama, mereka itu akan menggunting dalam lipatan. Jadi ini adalah dalam bayangan negara-negara di Timur Tengah, terutama sekali Iran. Karena Iran sendirian, negara-negara di Timur Tengah itu selama ini menderita dikotomi yang dibuat oleh kekuatan-kekuatan besar di dunia, Sunni lawan Syiah. Tapi kalau sudah menyangkut
pemahaman mereka atas perdamaian itu pendapat mereka sama. Dan juga pada hari ini kita mulai melihat bahwa istilah Sunni dan Syiah itu sudah mulai menyatu karena mereka semuanya sadar bahwa musuh besar mereka itu adalah Israel dan juga Amerika. Jadi ini yang ide-ide ini yang sebenarnya sudah ada di Timur Tengah. Jadi kalaupun Israel, Amerika Serikat dan juga PBB mengharapkan gencatan senjata, tidak ada jaminan gencatan senjata itu akan karena Oke, Amerika Serikat dan Israel memiliki teknologi lebih tinggi untuk membuktikan, dan baik. pembuktian itu bisa benar-benar salah bahwa di dalam instalasi sipil itu terdapat kegiatan militer. Baik, baik. Ini sangat berkelindan seperti yang disebutkan oleh Pak Teguh tadi bahwa memang banyak sekali yang harus diperhatikan ini baik internalnya maupun secara globalnya begitu sehingga mengetahui akar masalah yang tengah terjadi di Libanon ini termasuk juga dengan sejarah begitu ya Pak Teguh di mana Israel ini beberapa kali melanggar gencatan senjata bukan hanya di Libanon tetapi juga di jalur Gaza. Tapi terkait dengan hal lain ini Pak Teguh soal Selat Hormuz kita berbicara di Iran begitu yang masih melakukan blokade penutupan Selat Hormuz di mana keputusan ini juga dilakukan sebelumnya setelah ada klaim dari Amerika Serikat bahwa sepenuhnya Selat Hormuz dibuka, kemudian Iran kembali memberikan statement bahwa tidak ada pembukaan Selat Hormuz dan Selat Hormuz kembali ditutup pada beberapa hari yang lalu. Namun kita bahas usai jeda, Pak Teguh tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.